Tahap yang ketiga adalah transport amonia ke liver untuk sintesis urea. Nah, di sini dari jaringan lain, glutamat akan dirubah menjadi glutamin dengan bantuan glutamin sintase, di mana dia membutuhkan ATP, kemudian menghasilkan ADP. Nah, glutamin ini nanti akan dibawa ke hati melalui pembuluh darah, melalui darah. Kemudian glutamin ini dengan adanya enzim glutaminase dan adanya H2O, maka akan terbentuk NH4+. Dan sebagian lagi glutamin ini akan diubah menjadi glutamat. Kemudian di dalam sel otot akan terjadi pemecahan glukosa menjadi pirufat, di mana pirufat ini akan dirubah menjadi alanin. Alanin ini masuk ke hati. Nah, di mana alanin akan dirubah menjadi glutamin dan akan dihasilkan NH4+ kembali. Nah, NH4+ ini nanti akan dirubah menjadi urea di dalam hati. Sedangkan untuk alanin di dalam hati juga dapat dirubah menjadi pirufat, di mana pirufat ini nanti akan dapat lagi mengalami proses yang namanya gluconeogenesis, pembentukan glukosa kembali, dan glukosa dapat dikeluarkan kembali dari hati dan bisa masuk ke otot. Kesetimbangan nitrogen di dalam tubuh. Jadi normalnya bila jumlah atom N yang dimakan dalam bentuk protein setara dengan jumlah N yang dikeluarkan lewat urin. Nah, jika kesetimbangan nitrogen itu dinyatakan positif ialah ketika jumlah N yang dimakan lebih besar daripada jumlah N yang dikeluarkan. Kemudian kesetimbangan nitrogen itu dikatakan negatif jika jumlah N yang dimakan lebih kecil dari jumlah N yang dikeluarkan. Selanjutnya masuk kita ke siklus urea, di mana siklus urea ini akan terjadi di sitosol dan mitokondria. Produk ekskretorik N utama adalah urea yang dikeluarkan melalui urin. Nitrogen memasuki daur urea yang terdapat di sel-sel hepar sebagai NH4+ dan aspartat. Nah, adapun enzim-enzim yang berperan di dalam urea, misalnya yang ada di dalam mitokondria adalah karbamoil fosfat sintase, kemudian ornitin transkarbamoilase, sedangkan di dalam sitosol atau di dalam sitoplasma terdapat enzim arginosuksinat sintase, kemudian arginosuksinase, dan yang ketiga adalah arginase. Nah, di sini dapat kita lihat siklus urea. Nah, yang pertama, mari kita lihat pada mitokondria terlebih dahulu. Nah, di mitokondria terdapat NH4+ dan HCO3-. Jadi NH4+ dan HCO3- ini akan bereaksi, kemudian dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintase, sehingga nanti akan dihasilkan karbamoil fosfat. Nah, selanjutnya karbamoil fosfat ini akan bereaksi dengan ornitin, di mana ornitin ini didapat dari siklus yang terjadi pada sitosol. Kemudian dia masuk ke mitokondria. Nah, ketika ornitin dan karbamoil fosfat ini bereaksi, yang dikatalisis oleh enzim ornitin karbamoil transferase,
maka akan dihasilkan senyawa sitrulin. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa senyawa NH4 kemudian bereaksi dengan HCO3- terbentuk karbomoil fosfat. Di sini ada ikatan NH2 dengan atom C. Kemudian di sitrulin juga terdapat ikatan yang ini berikatan dengan struktur senyawa pada sitrulin, yaitu di sini di bagian N. Nah, kemudian sitrulin ini akan masuk ke sitoplasma, tepatnya nanti akan bereaksi di sitosol, akan bereaksi dengan aspartat yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian dikatalisis oleh enzim arginosuksinat sintase, di mana di sini akan dibutuhkan ATP di dalam reaksinya. Kemudian nanti akan dihasilkan arginosuksinat. Jadi tetap masih ada CNH2-nya di sini. Selain dari arginosuksinat juga akan dihasilkan difosfat dan ADP. Selanjutnya, arginosuksinat dengan bantuan enzim atau dikatalisis oleh enzim arginosuksinat liase akan dibentuk arginin. Nah, ini ada arginin. Selanjutnya arginin ini akan dirubah menjadi urea dengan bantuan arginase, dikatalisis oleh enzim arginase, terbentuklah di sini urea. Nah, selain dari urea juga akan terbentuk ornitin. Jadi ini putus, bagian yang ini putus dari arginin. Nah, kemudian akan terbentuklah urea. Dan yang ini akan terbentuk senyawa ornitin. Nah, ornitin akan masuk kembali ke mitokondria. Nah, akan digunakan lagi nanti dalam pembentukan sitrulin. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana hubungan jalur siklus urea dan siklus Krebs. Nah, ini merupakan siklus Krebs dan ini adalah siklus dari urea, siklus urea. Hasil dari siklus Krebs berupa aspartat ini akan digunakan atau akan masuk ke dalam siklus urea, di mana aspartat akan diubah menjadi arginosuksinat, kemudian berubah menjadi fumarat dan arginin. Nah, fumarat ini nanti masuk dirubah menjadi malat. Nah, malat akan bisa lagi masuk ke siklus Krebs untuk diubah menjadi aspartat kembali. Nah, arginosuksinat dirubah menjadi arginin. Arginin ini nanti akan diubah menjadi urea dan ornitin. Kemudian ornitin masuk lagi ke mitokondria. Jadi ini adalah hubungan dari jalur siklus urea dan siklus Krebs. Selanjutnya masuk kita ke kelainan hiperamonemia. Di mana hiperamonia ini biasanya disebabkan oleh defisiensi salah satu enzim daur urea, di mana ini adalah genetik. Nah, kadar amonia di dalam darah besar dari 5 kali 10 pangkat min 5 molar, di mana ini akan toksik bagi sistem saraf pusat. Gejala awal keracunan amonia ini, yang pertama adalah bicara tidak jelas, kemudian pandangan kabur, muntah-muntah, dan adanya anoreksia. Kemudian untuk gejala lanjutannya ialah kejang-kejang, koma, dan dapat menyebabkan kematian.